Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada user datang membawa handphone. Ini sepertinya tipe Oppo A54 kalau nggak salah ya. Kalau kurang pas teman-teman bisa komen di kolom komentar. Ini keluhannya adalah baterainya katanya cepat habis, kemudian cepat ngedrop ya. Terkadang berkurang drastis begitu. Dan kalau dilihat dari bentuk fisiknya ini sudah kayaknya gembung gitu. Baterainya kayaknya gembung. Nah, sama kendala lagi adalah ketika nelpon yaitu sensor proximity-nya itu bermasalah. Jadi pas nelpon langsung gelap. Nah, itu kan harusnya pas nelpon masih ada gambar, begitu ditempelkan ke telinga baru layarnya gelap. Nah, itu fungsi daripada sensor proximity. Oke, langsung saja kita bongkar. Untuk tipe Oppo A54, kemudian ada Oppo A74 kalau nggak salah, ini sama cara bongkarnya. Diseset dulu untuk bagian penutup cover belakangnya. Ini saya gunakan cairan kontak cleaner, mereknya bebas teman-teman. Bisa juga pakai minyak kayu putih, bisa juga pakai thinner, bisa juga pakai bensin atau yang sejenis begitu. Nah, ini sudah kelihatan dan ini saya ngeri ya teman-teman, hati-hati kalau buka, luar biasa ya. Ini teknis sebelumnya lemnya luar biasa, sampai di baterainya pun dilem gitu. Ini kelihatan ya teman-teman, baterainya menggembung. Nah, kalau buka di bagian cover Oppo A54 ini juga hati-hati untuk di bagian sisi kanan ini ya, ada fleksibel tombol fleksibel fingerprint. Karena kalau fleksibel tombol dia ada jalur lagi nempel dengan volume. Nah, ini jalur dari fingerprint, fleksibel jalur fingerprint. Jalurnya terpisah teman-teman, tapi dijadikan satu tempat gitu, nempel di tombol power fingerprintnya. Oke, kita bongkar-bongkar dulu. Jadi untuk menuju ke mesin, kita harus lepaskan baut seluruhnya, lalu kita congkel lagi untuk bagian kayak frame lagi, tapi bagian ini aja, bagian samping-samping sama penutup mesin aja, jadi yang gandeng. Ini juga dari fisiknya itu framenya agak melengkung ya teman-teman, jadi LCD-nya kayak agak kelihatan celah sedikit gitu. Oke, jangan lupa SIM tray-nya. Nah, ini kita congkel-congkel begini ya teman-teman, muter pakai kuku juga bisa. Kalau teman-teman kuat kukunya bisa pakai kuku. Nah, kalau ada alatnya lebih enak lagi. Nah, ini jadi hati-hati. Nah, ini kita lepas dulu baterainya. Nah, ini kok saya agak ini teman-teman ya, konektor fingerprintnya kok kayak nggak nempel tadi ya. Oke ya, ini ternyata LCD-nya juga sudah pernah ganti. Mereknya kelihatan tadi ya teman-teman, Mito. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, framenya melengkung. Jadi kalau frame sebuah HP itu ya sudah melengkung seperti ini teman-teman, sudah pasti LCD nanti kalau kalau pertama dilem mungkin nempel, tapi nanti setelah beberapa waktu, mungkin sekitar 1 bulan lah, itu pasti agak ngangkat gitu. Nah, ini usernya juga bawa baterai sendiri, katanya sih ori ya, tapi saya juga nggak tahu nih apakah merek ori seperti ini ya. Teman-teman yang paham bisa komen ya, baterai Oppo A54 apakah orinya seperti ini gitu. Kalau saya biasa ganti baterai pakai merek aftermarket tapi yang bagus ya teman-teman. Bisa merek Double Power LF, bisa Viking, bisa Rakipanda, bisa yang lain. Kalau merek ori seperti ini
Ya bukan nggak percaya ya, tapi sepengalaman saya kalau masang yang merek ori seperti ini agak bermasalah begitu. Nah teman-teman, seperti kecurigaan saya di awal ya, ternyata di konektor fingerprint ini nancep di konektor di mesinnya. Nah ini kan rontok ya. Nah ini, jadi bagian konektornya itu lepas, yang di fleksibelnya lepas, masuknya ke konektor yang ada di mesin. Saya menemukan ini beberapa kali ya. Ini yang kedua kalinya mungkin. Nah ini ya teman-teman. Nah ini bikin repot juga. Ya sebenarnya ini nggak ngaruh ke tombol power ya, karena karena tombol powernya itu ada jalur sendiri. Jadi tombolnya tetap gabung di fingerprint, tapi fingerprintnya tidak fungsi begitu. Ya karena permintaan user hanya digantikan baterai sama sensor proximity, jadi ya saya nggak ganti ya untuk fingerprintnya. Ya sebenarnya bisa aja dibelikan satu ya modulnya fingerprint Oppo A54, tapi juga ya jelas harganya nggak lumayan, dan tadi juga usernya bilang cuman diganti baterai saja gitu. Sama di sensor proximity ketika nelpon sudah gelap duluan. Ya ini saya gunakan pinset yang runcing teman-teman untuk menyongkel konektor yang dari fleksibel yang lepas dan nyangkut di konektor yang ada di mesin. Nah, ini lumayan sulit ya teman-teman, butuh ketelitian dan kesabaran ya, karena dia seperti ya pokoknya nancep gitu. Nah ini kalau nggak hati-hati takutnya nanti konektor yang ada di mesin ikut keangkat juga dan ikut rontok, takutnya begitu. Jadi harus hati-hati, perhatikan bagian kuningan-kuningan yang mana saja gitu. Nah ini sudah mulai terlepas ya dikit-dikit, jadi pelan-pelan saya congkel begini. Ya ini supaya lebih aman, dan nanti kalau misalnya user mau ganti modul sensor fingerprint tinggal pasang, jadi nggak perlu dicongkel-congkel lagi. Oke, ini sudah selesai untuk pembersihan di bagian konektor fingerprint. Oke, ini saya rakit dan ini saya hidupkan. Hidup ya. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Oke, ini handphonenya sudah, lepas lagi ya. Oke, kita coba lagi. Ini belum saya lem ya teman-teman, sudah saya pasang double tip, cuman belum saya tempelkan ke frame-nya, baterainya. Oke, jadi buat teman-teman Oppo seperti ini yang punya tipe yang sama, jadi kalau fingerprintnya rusak ya bisa diganti modulnya. Kalau misalnya tombolnya rusak juga bisa diganti modulnya, nggak perlu satu set fingerprint dan tombol. Ini kodenya tadi dikasih tahu sama user. Ini saya tes ngecek untuk bagian sensor ya. Ini coba saya telepon, gagal. Oh, karena belum saya masukkan kartu ya. Nah ini ya teman-teman, jadi ada beberapa handphone yang mungkin semua handphone ya, kalau tidak ada kartu ya kita mau melakukan panggilan nggak bisa. Yang jelas ya harus ada kartu. Jadi ini saya rakit dulu aja biar nanti pengecekan di setelah pemasangan baterai. Oke, ini untuk yang di frame masih ada perekat yang memang bawaan, jadi saya nggak pasang lagi double tip di framenya, saya hanya pasangkan double tip di baterainya. Dan ini insya Allah kuat karena di bagian frame saya cek
untuk perekatnya masih cukup kuat untuk menahan baterai. Oke, ini saya pasang kembali untuk modul fingerprint dan fleksibel. Fleksibelnya tanpa konektor ya, karena memang sudah copot gitu. Ini buat teman-teman teknisi ya, kalau ya apa namanya ya, kalau dalam bekerja itu mohon diperhatikan buat teman-teman teknisi, terutama pemula seperti saya, itu berhati-hati benar gitu. Masang konektor, melepas konektor, jangan sampai kejadian seperti ini. Ya ini pasti ya kemungkinan besar ketika ganti LCD itu ya, pas dicopot konektor fingerprint, ketinggalan konektornya dan itu nggak diperbaiki gitu. Ya jadi buat teman-teman mohon diperhatikan ya, kita kita kan membantu user supaya permasalahan handphonenya selesai. Jadi jangan sampai user ke teknisi malah masalahnya bertambah begitu. Kalau bisa kita selesaikan, kalau kita nggak bisa ya kita bilang kita tidak mampu gitu, biar user cari teknisi yang lain. Jangan sampai ke kita malah masalahnya tambah banyak ya, lumayan. Karena saya juga merasakan pernah punya handphone ya rusak, itu repot gitu. Kalau ke teknisi ya rada-rada takut, karena mungkin ya salah satunya seperti ini begitu. Oke, ini sudah saya pasang. Nah ini ya, kartunya sudah saya pasang juga. Ini coba saya tes untuk nelpon, apakah langsung gelap. Karena biasanya teman-teman, sensor proximity itu ya mungkin lumayan sering ya di handphone Android itu sering banget. Nah ini langsung gelap ya. Cek pulsa aja langsung gelap ya teman-teman. Nah ini nggak bisa ini lagi, padahal ini untuk jarak sensor ya. Jarak sensor ke frame itu sudah agak renggang gitu. Biasanya kalau dia kotor di framenya atau di LCD, di kaca, itu kalau mesinnya kita jauhkan, itu sensornya akan fungsi kembali begitu. Tapi ini jaraknya sudah sekitar 1 cm, cuman kok masih gelap gitu. Nah ini saya coba berbagai cara ini ya saya coba lakukan supaya sensornya bisa teratasi gitu. Nah ini dengan cara-cara simpel ya teman-teman. Kita jauhkan dulu ya, tetap kita bongkar handphonenya, kita jauhkan mesin yang ada sensornya, kita kasih jarak. Kalau dia normal berarti di bagian frame kotor, perlu dibersihkan. Nah ini di framenya saya kasih kertas, selasi kertas. Dan ini biasanya kalau sensor bermasalah kita tutup selesai, jadi sensornya akan mati begitu. Ternyata masih ya teman-teman. Dan ini saya perhatikan juga di bagian sensornya, ini kan biasanya ada kayak karet gitu teman-teman ya, karet pengganjal yang memang diselubungkan ke sensor. Ini saya perhatikan nggak ada. Di framenya pun biasanya ketinggalan di frame atau tertancap di situ juga nggak ada. Nah inilah salah satu teman-teman ya, yang teman-teman teknisi lah ya Pak. Kalau misalnya bongkar handphone itu kita usahakan teman-teman ya, kita usahakan kembalikan ke posisi semula. Sekecil apapun komponennya tetap kita kembalikan. Ini untuk komponen karet, untuk yang ganjel di bagian sensor proximity, ini barang kecil ya teman-teman. Tapi kalau itu hilang, repotnya luar biasa gitu. Nelpon jadi gelap ya. Akhirnya yang punya handphone juga kebingungan, ini kok gelap, gimana dikira mati handphonenya kan. Padahal memang sensor yang bermasalah. Nah jadi cara saya sekarang ini adalah gimana cara untuk mematikan sensor teman-teman. Karena saya coba cari di pengaturan itu juga nggak ketemu ya, Oppo A54. Nggak tahu pengaturannya di mana untuk mematikan sensor proximity. Oke, ini coba cek pulsa juga nggak bisa, harus ditekan power baru hidup. Yaitu memang solusi terakhir gitu ya. Oke, ini saya coba
konekkan ke wifi saya dan saya coba download aplikasi teman-teman ya, aplikasi sensor proximity untuk Android. Nah, ini yang paling atas ini ya, ini nggak jamin berhasil ya teman-teman, tapi ini mau saya coba. Aplikasi ini fungsinya untuk mematikan sensor proximity di sebuah Android gitu. Ya kemungkinan besar ya, kemungkinan berhasilnya kecil ya, tapi ini mau saya coba-coba aja. Siapa tahu berhasil. Oke, ini masuk ke aplikasi, gampang banget teman-teman, tinggal kita aktifkan. Nah, ini ada pilihan screen off dan seterusnya. Kita pilih yang screen off. Ternyata masih mati ya. Ya, berarti aplikasinya tidak berfungsi di HP ini. Oke. Jadi ya, saya juga sudah coba di pengaturan ya, teman-teman. Di pengaturan sudah saya cari-cari untuk opsi mematikan sensor proximity. Ternyata nggak ketemu. Entah sayanya yang nggak tahu atau gimana ya. Mungkin teman-teman bisa bantu di komentar ya, yang punya unit yang sama, dimana cara mematikan sensor proximity di pengaturan. Nah, jadi ini juga sudah saya coba untuk masuk ke opsi pengembang, lalu matikan semua sensor, tetap sama teman-teman. Tetap ketika nelpon dia mati. Nah, jadi kalau sudah begini, ya solusi terakhirnya adalah ganti sensornya. Ini sudah dipastikan sensornya bermasalah gitu. Ya mungkin entah pernah jatuh atau apa, nggak tahu juga, atau pernah masuk air kan kita nggak tahu. Atau kena percikan air, nggak paham juga. Nah, yang jelas itu solusinya diganti. Cuman ini juga user mintanya juga cepet ya, jadi karena tadi awalnya juga cuman minta diganti baterai gitu. Nah, ini sudah saya pasang untuk backdoornya ya, saya skip tadi ya. Ini baterai lamanya. Nah, di sini solusi terakhir ya, solusinya untuk masalah sensor yang mati adalah ketika nelpon langsung tekan lagi power, jadi nanti handphonenya hidup lagi gitu. Nah, begitu mati langsung tekan power, nah dia akan hidup. Jadi solusinya begitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah yang sama di HP seri apapun, kalau sudah di otak-atik pengaturan dan seterusnya masih nggak bisa, sensornya masih mati, solusinya adalah ketika sudah nelpon langsung tekan power supaya HP-nya nyala kembali. Begitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.